saya saraf terjepit itu dulu nggak ngerti itu saraf terjepit apa ya kan. Keluhannya sakit pinggang aja. Biasa emak-emak kan orang bilang kalau sudah pernah melahirkan itu wajar sakit pinggang. Ya udah dinikmatin aja. Nah, kemudian pertama sekali aku sampai tergeletak seperti orang lumpuh. Ini dari pinggang sampai ke bawah mati rasa loh ya Bu. Mati rasa sampai nggak bisa digerakin sama sekali. Awalnya gini, pinggang terasa sakit, aku pergi kusuk. Nah, pelajaran buat orang-orang penderita HNP, kalau lagi sakit banget, jangan coba-coba dikusuk. Jangan dikusuk. Sebab pengalaman saya pulang dari tukang urut, justru saya tergeletak, tidak bisa bangkit. Bukan hanya tidak bisa duduk ya, Bu. Tidak bisa mengangkat pinggul ini, menggerakkan, mengangkat kaki, semuanya mati. Intinya mulai dari pinggang ke bawah mati rasa semuanya. Itu aku rasain cukup lama. Kemudian yang tindakan pertama dulu pergi ke dokter, dianjurkan untuk tidur di atas triplek setebal ini atau papan lah istilahnya. Tapi kan papan kan kecil kan ya, harus triplek yang tebal. Dan itu saya lakukan sampai sekarang. Dulu saya harus fisioterapi. Pertama sekali sehabis yang tergeletak itu tadi, fisioterapi itu rutin setiap hari. Dan membawa saya ke tempat fisioterapi itu, kalau ibu-ibu pada punya bayi yang suka diikat, saya ngerasain itu. Dibawa pergi karena guncangan di atas sepeda motor itu sakitnya luar biasa, Bu. Setelah belajar dari pertama bangkit, bagaimana kita melatih anak belajar jalan, saya ngelaluin itu, ngerasain itu. Berminggu loh tergeletak di tempat tidur, gak bisa membalikkan badan, buang air kecil dan semuanya ditampung pakai pampers. Dan ternyata kalau kita yang sudah dewasa pakai pampers dan keadaan terbaring, itu maaf cakapnya kita buang air seni, tumpah. Karena duduknya maka pampers itu menampung, tapi kalau golek itu tumpah. Alhasil dipakein kain-kain tebal. Pispot aku nggak bisa ngangkat pinggul mak ke pispot mak. Itu kan didorongkan ke pantat kita kalau bisa ngangkat. Ini nggak bisa ngangkat loh. Tahun 2007 dan saya sudah 2 kali ngerasain itu. Jadi dulu rajin fisioterapi ke klinik anjuran dokter ini ya, bukan fisioterapi yang sembarang-sembarang. Manfaatnya ada, sehat iya. Tapi setiap kali, dulu kan masih punya baby tuh, menggendong, mengepel, nyuci yang membungkuk. Sekali tidak apa-apa, 2 kali, 3 kali, kumat lagi. Fisioterapi lagi. Pokoknya berulang terus, nggak pernah selesai. Siklusnya begitu terus. Kemudian dulu itu pernah juga nyoba yang namanya apa? Refleksi ya, Mak ya, yang dicucuk kayu ya. Refleksi kayu. Sakitnya luar biasa ini sampai biru-biru. Sampai punggung juga biru-biru loh. Badanku paling sensitif, diurut aja bisa biru-biru. Biru-biru semuanya. Ini dicucuk semuanya. Sakitnya luar biasa. Bertahun juga saya lalui. Saraf terjepit itu mulai saya kena 2007. Bayangkan sampai sekarang. Luar biasa kan? Dan 2 kali saya ngerasain yang namanya tergeletak sama sekali, tidak bisa bangkit, tidak bisa duduk, lumpuh gitu ya Kak? Iya. Kalau dibilang bahasa sesungguhnya lumpuh, ya itulah mungkin kira-kira ya. Terasa juga, tapi menggerakkan ya nggak bisa. Bayangkan mengangkat pinggul ke pispot itu nggak bisa gitu. Pakai biogas? Awalnya sih pakai biogas karena mertua ya kok, udah capek madannya nawarin ya kan. Lama loh dia, Nah, karena dia trauma nggak sembuh-sembuh kali. iya, karena udah capek ngejalan fisioterapi sudah, refleksi sudah, bahkan sinse yang ngabisin hanya dalam 2 bulan paling tidak itu 5 juta. Ceritanya ya, nyoba aja mak sinse itu cuma 150.000. 150.000 ternyata hanya konsultasinya saja. Adalah tindakan medisnya di sana kayak semacam terapi juga. Lain lagi tindakan terapinya, dan ada obatnya yang ditempel-tempel di kaki itu loh, kayak semacam plester itu. Luar biasa mahal. Dalam 2 bulan kalau nggak salah 5 juta atau lebih lah. Karena per 10 hari, kadang per 7 hari kita disuruh datang. Ya nggak tahu lah.
siklusnya itu gimana cara pengaturannya, pokoknya dalam 2 bulan lebih 5 juta lebih. Kayaknya aku nggak nambah sehat, tambah sakit, mikirin biayanya bukan tahan. Akhirnya coba berenang. Kemudian, nah pelajaran buat penderita yang saraf terjepit harus mengenali diri sendiri. Memang dari awal sebenarnya dokter udah pernah ngingatin, kalau kamu mau sehat, jangan gendong anakmu. Jangan lakukan pekerjaan yang membebani pinggangmu. Tapi yang namanya ibu-ibu gak semudah itu. Alhasil setelah 2 kali aku tergeletak, pekerjaan di rumah tidak pernah lagi kukerjakan yang namanya membebani pinggang ya. Kayak menyetrika sambil jongkok, duduk, itu aku gak mau lagi. Atau mengepel, itu gak kukerjakan lagi. Ternyata lebih murah biayanya. Setelah itu semuanya kukerjakan, memanglah lebih sehat. Tapi kan yang namanya perempuan tidak mungkin nggak mungkin pekerjaan nggak ada yang membebani pinggang. Tetap maksa sekali kena juga. Kenallah si biogas ini tadi. Percobaan pertama kemarin waktu saya ke Bali. Selama perjalanan di Bali itu semuanya jalan kaki. Di mana-mana jalan kaki. Kita diantar sampai sini kan kesemuanya jalan kaki kan. Pulang dari Bali lanjut ke Jogja, naik sampai ke Candi Borobudur, Prambanan, semuanya itu jalan kaki. Aku mikirnya gini, kayaknya sampai di rumah ini kena ini. Karena biasanya begitu kan. Sekali tidak apa-apa, 2 kali tidak apa-apa, ketiga kali pasti kena. Kan gitu, itu pengalaman soalnya. Sampai di rumah mesin cuci rusak pula. Udah seminggu tak tinggal, terpaksa nyuci pakai tangan. Iya. Semuanya aku kerjakan sendiri karena nggak ada lagi orang di rumah sekarang, udah mundur, semuanya aku kerjakan sendiri dan sampai hari ini puji Tuhan nggak ada yang namanya tergeletak lagi. Cuman bioglas sama glukola senjatanya plus Sama LSW, nggak ada selain itu. Seneng banget. Udah berapa lama pakai bioglas? Setelah Bioglas dari ini Juli. pemilu. Itu. Juli kayaknya itu ya Bu ya. Nah, Juli kayaknya. aku enak sendiri. Iya Juli. Tapi enggak deh. Karena pertama kali aku beli itu kan yang langsung buat mertua pecah. Cuma direndam air rendamannya doang. Kalau nggak salah di September baru punya yang namanya pakai sendiri, bisa ada bioglas untuk di rumah. Nah, Berarti September udah mulai rutin. iya, rutin bioglas. Cuman kalau ini LSW dari Juli lah. Nah itu. Jadi sampai sekarang makanya kalau dan jujur awal-awal dikasih bioglas itu apaan sih? Soalnya udah ngejalanin berbagai jenis pengobatan. Bermanfaat? Iya. Tapi kambuh lagi, bermanfaat. Semua jenisnya, baik yang refleksi, baik fisioterapi, tapi balik lagi. Kumat lagi. Tapi ini kayaknya memang berbeda dari yang lain. Sampai hari ini, lama loh pulang dari Bali beberapa minggu, mesin cuci rusak, nyuci pakai tangan. Udah yang capek jalan, naik ke candi-candi itu, tapi sampai sekarang puji Tuhan sehat. Jadi pulang dari Bali setelah pakai biogas nggak pernah kambuh-kambuh. Sampai sekarang nggak pernah. Sekarang Mudah-mudahan sih sampai sekarang enggak. Ya kalau terlalu capek kadang-kadang agak berasa, udah tempel bioglasnya lagi. Karena kan setiap hari ada bioglasnya di rumah. Itu aja sih. Sampai sekarang nggak ada. Ini aja sekarang pakai ini di pinggang. Kemana-mana dibawa jadinya. Oke, mantap. Bagi yang punya keluhan saraf terjepit, silahkan order ke saya. 1 paket, 2 paket, 3 paket, oke?